diceritakan seorang. Ya kita semua tahu ceritanya. Tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, Ya Rabbi, Allahumma, Ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput. Sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku peraskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita. Lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jamaah, itu anak, Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi. Berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Setelah Ana menikah. Setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil. Ketika dia harus tidur gak enak. Makan muntah. Muntah aja Ana melihat istri Ana sampai lemas dia. Ana ingat begini ibu Ana hamil. Lalu kita lupa jemaah. Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tuamu. Tapi kalau enggak ada bapak ibu, engkau enggak akan pernah lahir di muka bumi. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha. Dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek. Demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu. Itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita coba. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia gak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan. Ini gak bisa diselamatkan dua-dua. Salah satunya akan meninggal dulu. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, gak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Gak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya
Dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar, ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita nggak bisa apa-apa lahirnya. Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui sama ibu kita. Berapa bulan? 2 tahun. 24 bulan disusui. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis, jemaah. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Dia susui. Subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Kemudian ketika antum sukses, antum berangkat ke luar negeri, antum berangkat ke luar kota, meninggalkan kedua orang tua antum, boleh, asalkan dengan ridho orang tua antum. Kalau ibu antum telepon, antum di Batu sini, kuliah, sampai sukses jadi pengusaha di sini. Ibu antum di kampung telepon, nah, ibu ingin kau balik ke kampung. Jangan pernah mengatakan, Bu, anak kerjanya di sini, ibu. Saya ditugaskan di sini. Tinggalkan semua pekerjaanmu, pulang ke rumah. Ustaz, gimana dengan istri dan anak-anak anak? Yang ngasih makan istri sama anak-anak antum itu Allah Jalla Jalla. Bawa pulang ke kampung. Hidup sama ibu antum.